Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagi siswa dan siswi untuk kelas 7A. Selamat bertemu lagi dengan mata pelajaran informatika. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Silakan bagi ketua kelas mungkin doa di depan. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua? Sehat. Sebelumnya untuk kehadiran saya cek dulu. Adakah di antara kalian yang tidak hadir? Tidak ada? Hadir semua. Oke, siap. Terima kasih. Kalian mungkin masih ingat ya atas pembelajaran minggu kemarin. Untuk definisi perangkat keras itu seperti apa sih? Perangkat keras komputer adalah alat yang dapat dilihat dan diraba. Oke. Definisi perangkat keras komputer adalah alat yang bisa dilihat dan bisa dihapus. Ya. Nah, itu adalah perangkat keras komputer contohnya. Ya. Jadi yang namanya perangkat keras atau hardware itu bisa dilihat dan bisa diraba. Beda halnya dengan software. Kalau software itu bisa dilihat tapi tidak bisa diraba karena software itu lembut ya artinya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang perangkat keras komputer atau hardware. Kemudian di sini peserta didik mampu mengategorikan perangkat keras, pemroses, dan menyimpulkan dengan tepat. Ya. Kemudian yang selanjutnya peserta didik mampu menyimpan komponen komputer berdasarkan fungsi melalui tayangan video. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, metode pembelajaran, metode penilaian, dan kelompok. Ya, nanti kita buat kelompoknya. Ya, ada tugas kelompok, ada juga tugas individunya. Ya, kita sesuaikan dengan nanti kalian di kelompok. Kalian bisa buka Chromebook untuk mencari informasi tentang perangkat keras, memproses, dan penyimpanan. Nah di sini kita akan belajar masih tetap hardware, yaitu alat pemroses dan penyimpanan. Kita contohkan diri kita sebagai manusia, ya. Manusia sama halnya dengan komputer, memiliki alat pemroses, memiliki juga alat penyimpanan. Mungkin tapi gini, kalau kita contohkan untuk sebuah komputer itu kenapa speknya berbeda, RAM-nya berbeda, ROM-nya berbeda, kemudian prosesornya juga berbeda. Nah kita juga manusia sama, ya. Ada yang pintar, ada yang merasa pintar, ada juga yang mungkin kurang pintar, ya seperti itu. Kalau misalkan ibaratkan di komputer, yang kurang pintar mungkin menggunakan jenis prosesor Celeron mungkin ya seperti itu. Alat pemrosesnya itu prosesornya itu adalah mungkin Celeron, ya. Atau tingkat yang bawahnya lagi. Kalau orang yang jenius, yang pintar, pola pikirnya cepat, ya itu kalau diibaratkan di komputer menggunakan prosesor Core i9 atau Core i9. Ya, itu jenis prosesor generasi terbaru untuk saat ini. Nah itu salah satu contoh dalam kehidupan kita. Ya, jadi komputer juga sama halnya dengan diri kita. Ada alat proses, ada alat penyimpanan. Contoh. Jadi kita juga sama sebagai manusia punya alat proses, punya alat penyimpanan. Abio. Siapa nama wali kelas SD kelas 3? Oh, Kamu.
Pawawan. Kenapa Anda masih ingat namanya Pawawan? Coba kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Pernah jadi wali kelasnya. Kira-kira kenapa? Ada lagi jawaban yang tepat mungkin? Hah? Nah, karena kita sebagai manusia punya alat penyimpanan, yaitu dalam memori kita, dalam otak kita, sehingga kita bisa mengingat kejadian-kejadian yang telah berlalu seperti itu. Nah, komputer juga sama. Komputer juga sama. Jika kita sekarang melakukan membuat sesuatu dalam komputer kita, misalkan membuat sebuah dokumen, kita matikan, tiba-tiba tahun depan kita buka kembali. Ya, apakah dokumennya akan tersimpan atau hilang? Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa perhatikan ini adalah contoh-contoh alat pemroses. Ya, di antaranya di sini ada CPU, kemudian ada RAM, kemudian ROM, ada motherboard dan ada NIC. Ya, ini semua tergolong ke perangkat pemroses. Ya. Nah, untuk perangkat pemroses ini masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan. Jadi beda-beda. Di sini ada CPU, RAM, ROM, motherboard, kemudian di sini CPU di sini ini memiliki arti Central Processing Unit. Kemudian RAM ini Random Access Memory. Kemudian ROM ini Read Only Memory. Ya. Motherboard ini adalah papan PCB atau sebagai terminal. Kemudian di sini ada NIC. Ini merupakan sebuah kartu jaringan. Ya. Pak, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Kenapa harga laptop itu bervariasi? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi teman kita ada yang menanyakan kenapa harga laptop bervariasi. Ya, yang pertama dari segi merek itu pasti berbeda. Yang kedua ini yang akan membuat pembeda dari harga. Karena untuk jenis prosesor ini, yang pertama ada jenis Celeron. Itu jenis prosesor paling rendah. Ya, ini tentang hardware penyimpanan. Ya, di mana di sini kalian bisa perhatikan ada SSD, kemudian ada CD, ada SD card, kemudian ada disket, kemudian hard disk, kemudian di sini ada flash disk. Nah, di antara semua ini merupakan tempat penyimpanan. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau internal itu tersimpan di dalam CPU atau di dalam komputer. Kalau eksternal adanya di luar. Contoh ini flash disk merupakan tempat penyimpanan secara eksternal. Ini SSD bisa sebagai tempat penyimpanan eksternal. CD juga sama. Disket ini juga sama. Nah, ini biasanya untuk SSD dan HDD itu suka dibuat sebagai tempat penyimpanan. Nah, dari ditanyakan. Ya. Di antara alat-alat penyimpanan, manakah yang penyimpanannya paling cepat? Oke. Di antara alat-alat yang ada di depan di sini, tempat penyimpanan di depan, ini beda-beda semuanya. Ini memiliki proses penyimpanan yang cepat, yang lama, ada yang biasa-biasa saja. Ya. Kalau kita berbicara di sini tempat penyimpanan yang paling cepat, proses penyimpanan tercepat, ya, atau pembacaannya sangat cepat, ini ada di SSD. Ini SSD ini kecepatan penyimpanannya itu bisa mencapai 5.000 sampai dengan 8.000 kilobyte per second. Ini. Selanjutnya kita bisa lihat video yang ada di depan, ya, untuk perangkat keras, pemroses dan penyimpanan. Nah, nanti kalian buat kelompok, ya, dan kalian harus bisa mencari lebih banyak lagi informasi tentang perangkat keras, pemroses dan penyimpanan di kelompok yang akan kalian gunakan, ya, secara berkelompok. Oke, silakan kalian perhatikan videonya. Saat ini kita hidup dikelilingi komputer, laptop, tablet,
smartphone, semuanya memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kamu tahu apa itu komputer? Komputer adalah peralatan elektronik yang kembali memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Apa sih yang ada di dalam komputer? Mari kita lihat. Baik komputer maupun laptop, keduanya memiliki motherboard atau sering juga disebut mainboard. Baik, itu adalah tayangan video pondok ya. Sebagai bahan kalian sekalian untuk mendapatkan informatika, materi, address, proses dan penggunaan. Sekarang silakan kalian bergabung di kelompoknya masing-masing. Nah ini adalah kartu yang kalian isi, ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Silakan kalian buka forumnya.
selesai semua ya? Sudah. Baiklah, untuk sekarang mari kita setiap kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Silakan kelompok 1 dulu maju ke depan. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang dikerjakan dalam kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami. Nama saya Sandra Pusa dan di samping saya bernama Elda. Saya Zora. Saya Alfio. Gambar yang pertama di sini ada CPU. Fungsi dari CPU yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi. CPU termasuk ke dalam proses. Gambar kedua yaitu motherboard. Fungsi dari motherboard yaitu wadah dan memori prosesor alternatif. Yang dari kelompok 1, jika ada yang bertanya boleh. Oke, silakan di antara kalian barangkali ada yang ingin bertanya kepada apa yang dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan ada yang mau bertanya. Oke, dari kelompok 2 ya, silakan. Apa fungsi dari harddisk eksternal? Harddisk eksternal adalah yang alat penyimpanan yang berada di luar komputer. Jadi bisa dicopot dan dipasang. Ya, jadi harddisk eksternal itu kita memiliki ruang ya, tapi berada di luar. Karena dari segi bahasa juga kita bisa menunjukkan eksternal itu adanya di luar, ya. Sama tempat penyimpanan bekas. Ada lagi barangkali? Tidak ada? Oke, untuk kelompok 1 silakan diakhiri saja jika tidak ada lagi pertanyaan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Perkenalkan, nama saya Davianti. Nama saya Jessica Mustafa. Nama saya Desa Fitri Handayani. Saya CPU berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, semuanya termasuk proses. Motherboard berfungsi menjadi tempat semua komponen utama dalam komputer terhubung dan terkoneksi, yang termasuk ke proses. Sekian dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan apakah kita bisa menyimpan file dokumen di CD? Bisa. CD bisa untuk menyimpan file musik, video, foto, file dokumen seperti media penyimpanan lainnya, tergantung besar kapasitas penyimpanan. Ada lagi? Puas dengan tempat jawabannya? Awas. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 2 kembali. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang telah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya dengan teman-teman. Kemudian selanjutnya di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita saat ini, silakan. Ada yang menyimpulkan? Saya dari Oke, silakan. Jadi, yang telah kita pelajari hari ini adalah bahwa perangkat keras atau hardware
dua yang dapat dilihat dan didapat. Misalkan kelas komputer terdiri dari proses dan penyimpanan. Contohnya seperti CPU, RAM, ROM, flash disk, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih bagi teman kita yang telah menyimpulkan pembelajaran kita saat ini. Ya. Selanjutnya, untuk materi kita saat ini kita cukupkan sekian ya, dan kita harus tetap semangat untuk materi yang selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya dalam bukan hanya di materi informatika, di semua mapel ya, semua mata pelajaran kalian harus tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran tersebut ya. Oke, di sini ada latihan ya buat mengapresiasi materi yang telah kita pelajari saat ini ya. Silakan kalian masuk ke Google Form yang ada di depan, boleh menggunakan ponsel punya kalian atau menggunakan Chromebook ya. Kalau Chromebook kemungkinan ini tidak cukup, kita pakai ponsel aja. Sudah. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, selanjutnya untuk minggu depan ya kita akan berjumpa lagi dengan mata pelajaran yang sama tentang informatika, mata pelajaran informatika, cuman bahasa yang berbeda ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang software atau perangkat lunak ya. Oke, untuk saat ini saya coba sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.